wabarakatuh, Pak. Selamat jumpa kembali mahasiswa dengan saya Pak Andi Mupriyadi dalam acara tutorial pada hari ini. Semoga semua mahasiswa sehat walafiat, dapat beraktivitas. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Kegiatan pada hari ini. Tapi ya semua mahasiswa ya. Kita ini agak trik ya. Tadi selesai. Biasanya kalau dulu kan ada waktu 15 menit atau 10 menit untuk jeda, tapi ini langsung. Jadi dari kelas sebelah langsung ke kelas ini. Ya agak terlambat ya. Baik mahasiswa, sebelum kita mulai, mari kita doa bersama-sama dengan baca lafaz basmalah bagi yang beragama muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Pertama kali kita absen dulu ya, teman-teman ya. Nah, absen ini pengaruh yang besar untuk kuliah kita. Saya panggil dulu nanti yang ini menyampaikan ya. Ini pertemuan yang baik. Saya panggil Raindra, ada Raindra Pratama. Riana, ada Riana. Apa? Raindra ya? Ya. Indra. Riana. Hadir Pak, Riana. Riris Nur Hikmah. Hadir Pak. Rizky Aprilianti. Hadir Pak. Rizka Wahyuni. Hadir Pak. Rizka Rani. Hadir Pak. Ruwati. Hadir Pak. Salbiah. Hadir Pak. Seva Yanti. Hadir Pak. Sekar Ayu. Hadir Pak. Setioko. Hadir, Pak. Stella Agustina. Hadir Pak. Kemudian Sri Wahyuningsih. Hadir Pak. Sulistianingsih. Hadir Pak. Hadir. Tika Yuli Lestari. Hadir Pak. Hadir Pak. Titin Nurjana. Hadir Pak. Hadir. Valentina. Hadir Pak. Vinando. Vinando. Wahyu Estavia. Hadir Pak. Hadir. Gowati. Hadir Pak. Gowati hadir. Yeni Susanti. Hadir. Yeni Susanti. Hadir Pak. Yulika Arma. Hadir Pak. Yuni Triana Dewi. Halo. Hadir. Yuni Triana hadir. Yuni hadir. Hadir Pak. Ekwanudin. Kurniadi Pratama. Kurniadi Pratama. Hadir, Pak. Hadir. Kurniadi soalnya kecil. Kurniadi. Belum bisa masuk, Pak. Barusan WA sama saya. Ya nanti disampaikan ya, ini sebelum saya absen nanti melapor. Baik. Barusan hubungin saya, belum bisa masuk. Ya nanti kalau sudah masuk lapor ya, dilapor ke saya. Oke Mas Esa, sebelum kita mulai pertemuan kita pada hari ini, ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke saya. Sudah bisa ngirim lewat LMS semua teman-teman? Saya belum bisa Bang. Bisa Pak. Bisa Pak. Kalau tidak bisa coba lewat, kalau lewat diskusi nggak bisa lewat tugas mandiri gitu ya. Kemudian untuk tugas hari ini, pertemuan yang ketiga ini ada 3 jenis. Nanti saya kirim melalui pesan lewat ketua kelas begitu. Kemudian yang penting para mahasiswa membuat RPP. Nanti saya tanya
petunjuknya saya lewatkan di sini nanti untuk RPP-nya ya. Jadi ada tugas diskusi, ada RPP, dan ada tugas mandiri untuk pertemuan yang ketiga ini. Kalau ada kesulitan terlalu sulit, betul, untuk pengiriman lewat LMS, silahkan konsultasinya ke Pak Teguh. Mas Teguh ya, dia yang megang, memegang kaitan dengan LMS itu Mas Teguh yang tahu persis. Itu ya, teman-teman mahasiswa ya. Halo mahasiswa. Ya, Pak. Kita mendengar suara saya? Dengar, Bisa, Pak. Bang. Ya. Kalau pengiriman susah, coba konsul ke Mas Teguh, mahasiswa ya. Karena kalau saya sendiri tidak terlalu menguasai kalau LMS itu. Karena yang punya kuasa itu Pokjar biasanya yang paham. Coba pertama lewat diskusi. Kalau tugas diskusi, kirimnya diskusi. Itu dan gitu ya. Nanti kemudian kalau dia tugas mandiri sesuai dengan kolomnya. Kalau diskusi lewat diskusi nggak bisa, kirim di tugas mandiri saja coba. Yang penting bisa masuk. Kalau nanti terakhir nggak bisa semua, lewatnya email saja kalau terpaksa nggak bisa ya. Karena kalau lewat WA ini, saya khawatir saya kan banyak data. Nanti masalahnya nggak bisa buka malah WA-nya kan. Jadi kalau lewat email, sepertinya agak terbantu. Kalau terakhir nggak bisa ya lewat LMS, nggak bisa lewatnya email. Tapi sementara ini tahan dulu sampai bisa lewat LMS. Itu informasi dari Pokjar. Itu mahasiswa ya untuk informasi sementara dari saya itu. Iya, Pak. Oke ya, baik kita mulai pertemuan pada hari ini. Kita modul ketiga. Saat tayangan ini bisa dilihat? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Masih gelap, Pak. Belum ya? Baik, saya coba lagi. Ini kadang-kadang. Bisa dilihat? Sudah, Pak. Bisa? Sudah. Bisa. Baik ya, kita mulai ya. Pada pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari tentang keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran terpadu. Ada 3 kegiatan belajar ya, 1, 2, dan 3. Ini yang pertama dulu. Tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran dalam pembelajaran terpadu. Pengertian. Keterampilan membuka pelajaran merupakan keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam memulai kegiatan pembelajaran. Keterampilan menutup pelajaran adalah keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam mengakhiri atau menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Kemudian manfaat Nggak ada suaranya, Pak. ulangi lagi ya kalau sudah muncul suara saya didengar? Oke, ulang ya. Baik,
tentang pengertian dari keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran merupakan keterampilan yang berkaitan dengan guru dalam membuka pelajaran. Kedua, keterampilan untuk pelajaran adalah keterampilan yang berkaitan dengan pelajaran. Manfaatnya, manfaat dari keterampilan membuka pelajaran pertama, menyiapkan mental siswa memasuki pelajaran. Yang kedua, membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, memberikan gambaran yang jelas tentang aktivitas belajar yang akan dilakukan dan batas-batas tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Yang keempat, menyadarkan siswa akan adanya keterkaitan antara pengalaman yang sudah dimiliki dengan tema yang akan dipelajarinya. Yang kedua, tentang manfaat keterampilan menutup pelajaran atau mengakhiri pelajaran. Keterampilan menutup pelajaran yang pertama dapat memantapkan pemahaman siswa terhadap proses dan hasil belajar yang telah dilaluinya. Yang kedua, untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan pembelajaran terpadu. Yang ketiga, untuk dapat menetapkan kegiatan tindak lanjut yang harus dilakukan siswa untuk mengembangkan kompetensi yang telah dikuasainya. Tentang komponen keterampilan membuka pelajaran ada 4, yaitu menumbuhkan perhatian siswa atau student attention. Kemudian kedua, membangkitkan motivasi siswa. Ketiga, memberikan acuan. Dan keempat, membuat kaitan. Tentang menumbuhkan perhatian siswa. Menumbuhkan perhatian siswa atau attention merupakan salah satu prinsip yang diperlukan dalam belajar. Perhatian merupakan pemusatan energi psikis pada suatu objek yang dipelajari. Tanpa perhatian yang baik, maka proses dan hasil belajar pastikan tidak akan tercapai dengan memuaskan. Beberapa Pak. Kenapa? Kurnia hadir, Pak. Susah sinyal. Apa Kurnia ya? Oke deh. Iya, Kurnia. Pak. Oke, Maaf, Pak. terima kasih. Ya, teruskan. Beberapa kegiatan untuk menarik perhatian siswa antara lain yaitu variasi gaya mengajar guru. Variasi gaya mengajar guru ini meliputi suara, bagaimana intonasi suaranya, lemah, lembut, rendah, tinggi, nah, begitu nadanya. Kemudian posisi guru, apakah di depan terus, apakah di belakang terus, apa di tengah terus, nah, ya. Kemudian juga gerakan tubuh atau body language, ya. Nah, tangannya apa diam saja, apa bergerak-gerak, apa ekspresi wajahnya datar-datar saja, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, penggunaan media pembelajaran. Contoh dengan gambar, kemudian dengan audio, visual, dengan video, ya. Kemudian yang ketiga, penggunaan pola interaksi pembelajaran yang bervariasi. Contohnya dengan apakah individu, apakah kelompok kecil, apa dengan cara klasikal. Berikutnya, membangkitkan motivasi siswa. Membangkitkan motivasi siswa merupakan salah satu tujuan membuka pelajaran. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain yaitu memperlihatkan sikap hangat dan antusias. Sikap hangat ini ya tentu guru tidak cemberut saja, tidak pasang muka masam, tapi muka yang ceria, gitu ya, sebagai tanda menunjukkan sikap hangat dan antusias. Yang kedua, menimbulkan rasa ingin tahu, curiosity, ya, curiosity. Kemudian yang ketiga, mengemukakan ide yang bertentangan.
Berikutnya yang ketiga, memberikan acuan. Memberikan acuan bertujuan memberikan gambaran singkat tentang suatu tema yang akan dipelajari. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain yaitu mengemukakan tujuan dan batas tugas. Yang kedua, menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. Yang ketiga, mengingatkan inti tema yang akan dipelajari. Dan yang keempat, mengajukan pertanyaan. Kemudian yang keempat adalah membuat kaitan. Dalam membuat kaitan ini, guru mengaitkan bahan pelajaran yang sudah dipelajari dengan bahan pelajaran yang akan disampaikan, yang biasa disebut dengan istilah apersepsi. Berikutnya, komponen keterampilan menutup pelajaran. Ada dua hal atau dua masalah. Yang pertama, meninjau kembali atau review. Dan yang ketiga, melakukan penilaian. Kegiatan meninjau kembali dapat dilakukan oleh guru dengan jalan menetapkan topik inti dari bahan pelajaran dan atau membuat ringkasan bahan pelajaran yang sedang dibahas. Kemudian kegiatan melakukan penilaian dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi yang diharapkan. Hal ini dapat dilakukan oleh guru dengan cara antara lain, 1. Melakukan tanya jawab secara lisan. Yang kedua, meminta siswa membacakan puisi, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, meminta siswa mengaplikasi hasil belajar. Misalkan siswa belajar matematika diberikan rumus, begitu. Yang keempat, meminta siswa menyatakan pendapat atau opini. Dan yang kelima, memberikan soal-soal tertulis yang dikerjakan di luar kelas, di luar sekolah, yang istilahnya disebut dengan istilah PR atau pekerjaan rumah. Berikutnya kegiatan belajar yang kedua, keterampilan menjelaskan dan bertanya dalam pembelajaran terpadu. Pengertian. Menjelaskan mengandung makna atau berarti membuat sesuatu menjadi jelas. Tidak kabur ya. Kedua, dalam kegiatan menjelaskan, informasi dijelaskan secara sistematis sehingga yang menerima penjelasan mempunyai gambaran yang jelas tentang hubungan informasi yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, keterampilan bertanya merupakan kemampuan guru untuk memperoleh informasi tentang sesuatu objek yang ditanyakan dan meningkatkan terjadinya interaksi pembelajaran yang efektif. Berikutnya mengenai manfaat. Manfaat keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran terpadu antara lain, 1. Dapat membantu siswa memahami berbagai konsep dari tema yang sedang dipelajari. Yang kedua, dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam memecahkan berbagai masalah melalui cara berpikir yang sistematis dan terintegrasi. Yang ketiga, memperkirakan tingkat pemahaman siswa terhadap penjelasan yang diberikan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas pembicaraan di kelas sehingga benar-benar merupakan penjelasan yang bermakna bagi siswa. Yang kelima, membantu siswa menggali pengetahuan dari berbagai sumber. Bisa melalui buku bacaan, bisa melalui internet, bisa melalui Mbah Google ya. Berikutnya, keenam, mengatasi kekurangan berbagai sumber belajar yang diperlukan. Yang ketujuh, menggunakan waktu secara lebih efektif dan efisien
dalam proses pembelajaran. Berikutnya, manfaat keterampilan bertanya dalam pembelajaran berpadu. Keterampilan bertanya dalam pembelajaran terpadu, pertama dapat meningkatkan kegiatan belajar yang lebih bervariasi dan bermakna. Jadi suasana kelasnya bisa hidup, ya, tidak vakum, ya, tidak diam tapi kondusif, artinya ada interaksi di dalam kelas tersebut. Yang kedua, dapat mendorong siswa untuk berperan sebagai sumber informasi. Jadi selama ini atau waktu saya sekolah dulu, guru yang selalu memberikan informasi, tapi di saat yang sekarang ini tidak hanya guru tapi siswa juga bisa menjadi sumber informasi. Bisa jadi siswa lebih tahu dulu sebelum guru tahu, karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini. Yang ketiga, dapat memupuk kebiasaan siswa untuk selalu bertanya. Jadi kalau gurunya itu punya sifat hangat, maka siswa akan berani untuk mengungkapkan pendapatnya, ya. Tapi kalau gurunya itu tampangnya serem, ya, tidak ramah, tidak hangat, ya tentu siswa tidak akan berani bertanya. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan siswa secara mental intelektual. Yang kelima, menumbuhkan keberanian siswa untuk mengajukan pertanyaan. Sama. Yang keenam, menguji pemahaman siswa terhadap materi yang telah dibahas. Berikutnya, yang C, komponen keterampilan menjelaskan. Di dalam komponen keterampilan menjelaskan ini ada 4 yang terlibat: kejelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan, dan umpan balik. Kejelasan meliputi kelancaran dan kejelasan ucapan dalam berbicara. Maksudnya pembicaraan. Yang kedua, kejelasan susunan kalimat yang digunakan. Yang ketiga, kejelasan dalam menggunakan istilah-istilah. Yang kedua, penggunaan contoh dan ilustrasi. Yang ketiga, pemberian tekanan atau penguatan atau stressing pada materi yang dimaksud. Dan yang keempat, kejelasan dalam umpan balik atau feedback, ya. Berikutnya yang D, komponen keterampilan bertanya. Yaitu 1, pengungkapan pertanyaan yang jelas dan singkat. Jadi kalau membuat pertanyaan ini jangan bertele-tele, tapi singkat, mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, pemberian acuan. Yang ketiga, pemusatan. Yang keempat, pemindahan giliran dan penyebaran pertanyaan. Yang kelima, pemberian waktu berpikir. Jadi kalau guru bertanya tidak langsung jawab, tidak, tapi diberi waktu beberapa saat agar siswa dapat berpikir. Yang keenam, pemberian tuntunan atau petunjuk agar siswa paham akan pertanyaan yang harus dijawab. Berikutnya, kegiatan belajar 3 tentang keterampilan memberi penguatan dan variasi dalam pembelajaran terpadu. Pengertian, penguatan pada dasarnya merupakan suatu respon yang diberikan oleh guru terhadap perilaku atau perbuatan siswa yang dianggap positif dan menyebabkan kemungkinan berulangnya kembali atau meningkatnya perilaku tersebut. Keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran terpadu berkaitan dengan berubahnya suatu keadaan yang bisa menyebabkan keadaan tersebut menjadi tidak monoton
dan membosankan atau menjenuhkan. Jadi tujuan variasi adalah menghindari adanya kevakuman di dalam proses pembelajaran. Manfaat pemberian penguatan. Manfaat pemberian penguatan dapat satu, membangkitkan dan memelihara perhatian dan motivasi belajar siswa terhadap tema-tema yang disajikan dalam pembelajaran. Yang kedua, memberikan kemudahan kepada siswa untuk mempelajari isi tema yang dipelajari dan dianggap memiliki tingkatan kesulitan yang cukup tinggi. Yang ketiga, untuk dapat mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa serta mendorong munculnya tingkah laku yang positif. Keempat, dapat menumbuhkan rasa percaya diri siswa akan kemampuan yang dimilikinya dan keberanian mengungkapkan pendapatnya sendiri. Yang kelima, memelihara iklim kelas yang kondusif, yang hidup, yang timbul interaksi antara personil yang ada di dalam kelas. Yang berikutnya, manfaat mengadakan variasi. Menumbuhkan dan meningkatkan motivasi dan perhatian siswa terhadap tema pembelajaran yang dibahas dan keterkaitan di dalam yang ada di dalam tema tersebut. Kedua, memberikan kesempatan terhadap siswa untuk mengembangkan rasa ingin tahu atau curiosity tentang sesuatu yang baru dalam suatu tema yang dipelajarinya. Yang ketiga, memupuk perilaku positif siswa terhadap guru yang telah melakukan proses pembelajaran dengan lebih hidup dan bervariasi. Yang keempat, menghindarkan siswa dari proses pembelajaran yang membosankan dan monoton. Yang kelima, meningkatkan kadar keaktifan dan keterlibatan siswa dalam berbagai pengalaman pembelajaran yang menarik dan terarah. Keenam, melayani karakteristik siswa dan gaya belajar yang beraneka ragam. Jadi kalau siswa itu 30 berarti gayanya ya beda-beda. Karakternya juga beda-beda. Maka peran guru adalah untuk dapat mengenali keberadaan mereka. Berikutnya, komponen keterampilan memberi penguatan. Ada dua cara, dengan verbal, dengan non-verbal. Yang pertama, penguatan dengan verbal, artinya menggunakan bahasa. Bisa dengan menggunakan kata-kata, atau dengan menggunakan kalimat-kalimat yang di dalamnya adalah isinya memberikan semacam pujian atau apresiasi. Untuk penguatan non-verbal, bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan penguatan dengan mimik wajah kita, raut wajah kita. Kalau kita senang ya seperti apa wajahnya. Kalau kita mungkin agak marah bagaimana mimiknya, tentu berbeda. Gerakan badan, apakah gerakan badannya itu lurus saja, apa agak condong ke anak, atau seperti apa. Ini termasuk non-verbal. Kemudian penguatan dengan cara gerak mendekati. Jadi kita mendekati anak yang mungkin menjadi perhatian kita dekati. Kemudian penguatan dengan sentuhan. Yang dimaksud sentuhan ini adalah yang menyentuh tetapi yang sifatnya umum, tidak yang aneh-aneh begitu ya. Kemudian yang keempat, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. Ya apa saja, bisa metodenya, bisa media yang digunakannya gitu ya. Kemudian yang kelima, penguatan dengan simbol atau simbol dan benda. Berikutnya,
komponen keterampilan mengadakan variasi. Ada dua hal, variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam pola berinteraksi dalam pembelajaran. Variasi dalam gaya mengajar antara lain dengan penggunaan variasi suara, lemah lembut, tinggi rendah, intonasinya keras, atau seperti apa ya, tergantung situasinya. Kemudian variasi dengan pemusatan perhatian. Ketiga, variasi dengan kesenyapan. Senyap itu arti tenang, diem gitu ya. Kemudian yang keempat, variasi dengan kontak pandang, memandang siswa. Variasi dengan gerakan badan dan mimik, gerakan tangan kita, gerakan mimik kita. Dan berikutnya variasi dengan perubahan posisi guru. Apa depan di depan terus posisinya, apa di samping, apa di belakang, ya itu posisi guru. Yang kedua adalah variasi dalam pola interaksi pembelajaran dengan cara interaksi satu arah, satu saja, dua arah, atau dengan pola banyak arah. Itu kalau berhubungan dengan interaksi dalam pembelajaran. Kemudian berikutnya, komponen keterampilan mengadakan variasi, lanjutannya adalah variasi dalam penggunaan media atau alat peraga, mungkin di sini maksudnya. Bisa dengan media visual yang bisa kita tonton, kita lihat, ya. Dengan media audio yang bisa kita dengar, atau dengan media audiovisual, ya bisa didengar juga bisa dilihat. Nah ini sangat penting di dalam proses pembelajaran. Nah, ini mahasiswa untuk yang kita bahas pada hari ini, ya. Baik, mahasiswa, untuk selanjutnya, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita diskusikan untuk materi kita ini. Alam. Nisa, ada tamu loh. Siapa? Silakan mahasiswa yang ingin menyampaikan pertanyaannya, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, dengan siapa? Ini Titik Nurjana mau tanya, tadi waktu awal masuk tempat saya gangguan Pak, tempat saya sudah di absen belum ya? Titik Nurjana ya?
Iya. Titi Nurjana. Sudah, Mbak Titi Nurjana. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan yang mau menyampaikan pertanyaan. Pak, saya Wahyu Destavia, Pak. Siapa? Wahyu, Pak. Wahyu. Wahyu Destavia, Pak. Ya, silakan Mbak Wahyu. Pak, ini pertanyaan perwakilan dari teman-teman ya, Pak ya. Kemarin kan kita dikirimin tugas sama ketua kelas ya, Pak ya. Kita kerjakan yang ada di LMS. Nah, udah gitu ya di 1 sama di 2 ya, Pak ya, diskusi 1 dan 2. Saya udah ngirim, Pak, di di LMS Bapak. Terus ternyata ada lagi teman yang mengirimkan yang barusan materi Bapak berikan. Ternyata saya sudah mengerjakannya, Pak, di LMS Bapak. Tetapi itu yang nomor 5 punya saya kok nggak sesuai ya, Pak. Kalau cara menghapus di LMS-nya gimana ya, Pak? Oh, cara menghapus di LMS. Tanya langsung ke Mas Teguh ya. Mas Teguh yang paham banget ya tentang itu. Iya. Itu ya. Iya, Pak, karena saya kan buka-buka yang pembelajaran sudah Bapak berikan di LMS itu loh, Pak. Ternyata hari ini Bapak baru memberikan, dikirain kemarin teman-teman bilang harus mengerjakan ini, mengerjakan itu, Pak. Jadi langsung ngebut dikirim ke LMS. Iya, Pak. Jadi gini, kalau kita pertemuan 3 ya nanti tugasnya, kan? Oh, iya. Ya, jadi tugasnya kalau saya mengerjakan hari ini, nanti setelah ini baru tugasnya dikirim. Dalam minggu berikutnya gitu kan. Nanti pertemuan berikutnya ya berikutnya lagi gitu. Oh, dikirain jadi kemarin tuh borongan, Pak. Jadi banyak yang ngirim tugas ini, Pak. Jadi langsung dikirim ke... Jadi yang dikirim sementara yang 1 dan 2, sudah belum? Sudah, Pak, sudah. Nah, nanti ketika setelah kita kuliah baru untuk dikirim gitu. Sesuai waktunya ya. Oh iya, Pak, terima kasih, Pak. Jadi jelas. Itu ya untuk semua teman-teman, jangan silakan, apa pertanyaannya, Mbak? Siapa tadi? Mbak Wahyu, Pak. Wahyu Destavia. Nah, Mbak Wahyu. Ada yang mau ditanyakan, Mbak Wahyu? Nanti dulu, Pak. Nanti silakan, dulu, Pak. silakan pertanyaannya. Silakan, dengan siapa? Ikhwanuddin, silakan Mas Ikhwan. Ya. Siswa bermacam-macam. Metode apa yang cocok itu ya? Untuk anak-anak yang karakternya bermacam-macam ya. Metode. Ya. Baik, di belakang Mas Ikhwan yang mau menyampaikan pertanyaan.
Pak, saya mau tanya. Gimana? Dengan siapa ini? Sela Agustina. Siapa? Sela ya, Sela Agustina ya. Silakan Mbak Sela. Itu di slide 24, bagian manfaat mengadakan variasi. Ada poin meningkatkan kadar keaktifan dan keterlibatan siswa dalam berbagai pengalaman pembelajaran yang menarik dan arah. Itu gimana ya, Pak? Maksudnya gitu ya? Iya. Apa maksudnya? Gitu ya? Sama praktiknya itu seperti apa ya, Pak? Ya, maka pertanyaan yang jelas. Apa maksudnya? Ya. Nah, pertanyaan dari Mbak apa pertanyaannya? Oh, bagian manfaat mengadakan variasi. Maksudnya meningkatkan kadar keaktifan dan keterlibatan siswa dalam berbagai maksud dengan gitu ya, apa yang maksud dengan kadar keaktifan gitu ya? Iya. Keaktifan dan dalam berbagai pengalaman pembelajaran. Dalam berbagai pengalaman pembelajaran. Itu apa maksudnya dengan ya, apa yang dimaksud dengan kadar keaktifan dalam berbagai pengalaman pembelajaran, gitu ya? Ya, yang menarik dan terarah, Pak. Yang menarik dan terarah. Gitu ya? Baik, di belakang Mbak Stella. Biar suara saya ini saya up dulu. Ya, di belakang Mbak Stella. Satu lagi pertanyaan di belakang Mbak Sela, kalau ada yang menyampaikan. Saya, Pak, mau tanya. Silakan, dengan siapa? Dengan Sulis. Di sini saya mau tanyakan di bagian komponen pada keterampilan memberi penguatan dalam Maaf, poin. dengan siapa? Dengan siapa? Sulis ya? Iya, Sulis. Ulangi. Ya, di sini di bagian komponen pada keterampilan memberi penguatan. Di bagian yang kedua, poin E itu penguatan dengan simbol dan benda. Itu maksudnya seperti apa ya, Pak? Contoh ketika kita merealisasikan di kelas, karena saya rasa belum pernah menggunakan Penguatan dengan simbol dan benda ya? Ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Kita diskusikan. Dari Mas Ikhwan pertanyaannya, metode apa yang cocok untuk siswa-siswa yang memiliki karakter yang beragam? Gitu ya. Silakan yang mau menanggapi.
Silakan mahasiswa yang memberikan tanggapan dari mahasiswa dulu. Halo, maaf Pak. Pertanyaannya apa ya Pak? Metode apa yang paling cocok kira-kira untuk siswa-siswa yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda? Baik Pak, kalau di sini kan dalam metode pembelajaran itu kan macam-macam ya. Di situ metode ceramah, ada metode tanya jawab. Dengan siapa ini? Wahyu Destavia Pak. Wahyu. Iya. Kalau metode ceramah, ada metode diskusi, ada kerja kelompok. Nah, kita kan mengajar dari kelas rendah dan kelas tinggi. Kalau kelas rendah, kita menggunakan metode tanya jawab. Otomatis anak kelas rendah belum mampu untuk melakukan metode pembelajaran seperti itu. Berarti kita menggunakan metode ceramah. Tetapi untuk siswa kelas tinggi, lebih baik kita menggunakan metode tanya jawab atau diskusi. Karena apa? Di situ biar siswa lebih aktif, lebih antusias dalam pembelajaran. Kalau kita kelas tinggi menggunakan metode ceramah, itu akan monoton. Jadi siswa itu akan jenuh. Seperti itu, Pak. Baik. Intinya untuk kelas rendah ceramah, kelas tinggi Pak. Diskusi dan tanya jawab gitu ya? Iya, Pak. Dengan kerja kelompok juga bisa, Pak. Iya, boleh. Di belakang Mbak Wahyu Destavia, ada yang menambahkan? Silakan di belakang Mbak Wahyu.
Saya Pak. Dengan siapa? Yulika Arma. Yulika Arma ya. Silakan Mbak Yulika. Jadi Ini saya boleh ingin pengalaman langsung ya, artinya pengalaman langsung mahasiswa di kelas ya, dipadukan dengan teori yang kita bahas gitu. Jadi pertanyaan nggak usah jawabannya nggak usah kaku, harus fleksibel aja karena ini kan menyangkut pengalaman Bapak, Mbak-mbak, Mas-mas yang praktek yang sudah mengajar gitu ya. Silakan Mbak Yulika. Ya Pak, saya menanggapi pertanyaan dari Pak Nudin terkait dengan metode apa yang paling tepat untuk diajarkan berdasarkan karakteristik siswa dan gaya belajarnya. Yang mana dalam satu kelas itu kan bermacam-macam karakteristiknya dan gaya belajarnya pun berbeda-beda. Di sini sebenarnya kalau kita semua dapat melihat di halaman 3.37 itu sudah jelas bahwasanya keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran itu kan memberi manfaat untuk melayani karakteristik siswa dan gaya belajarnya yang beraneka ragam. Jadi sebenarnya metode apa yang paling tepat? Tidak ada yang tepat. Kenapa? Karena di dalam satu kelas itu kan karakteristiknya dan gaya belajarnya berbeda. Bagaimana kita memastikan ini metode yang kita akan gunakan itu tepat? Nah, makanya dari situ karena tidak ada metode yang tepat, maka kita mengadakan variasi dalam pembelajaran terpadu yang memberikan manfaat kepada siswa yang memiliki karakteristik dan gaya belajar yang berbeda. Seperti itu menurut saya, Pak. Intinya harus bervariasi metodenya gitu ya? Ya. Oke. Lain kalau hanya mengajarkan satu anak. Kita sudah tahu karakteristik dan gaya belajarnya. Jadi metode yang tepat kita bisa menentukan. Tapi kalau karakteristiknya dalam satu kelas berbeda ya tidak ada yang tepat. Gitu. Ya. Cukup Pak Arma? Ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin satu orang lagi yang mau menambahkan dari Mbak Yulika Arma. Mahasiswa silakan satu orang lagi kalau ada yang menambahkan dari Mbak Yulika Arma. Baik, kita rangkum kalau begitu. Jadi untuk metode ini kan banyak ya yang kita tahu, ada metode ceramah, ada metode diskusi, ada metode demonstrasi, ya, kemudian ada tanya jawab. Nah, semua metode ini adalah bagus untuk diterapkan, walaupun di dalam setiap metode ini pasti ada kelebihan dan juga ada kelemahannya. Karena itu, yang pertama kita sesuaikan dengan posisi kita di mana kita mengajar. Kalau mungkin kelas rendah, bisa juga selain metode ceramah, bisa juga dengan demonstrasi. Kalau demonstrasi itu kan lebih jelas, begitu ya. Bisa, artinya kita bervariasi juga. Untuk kelas tinggi lebih bervariasi lagi metode yang kita terapkan. Ya, kalau kelas tinggi ini juga bisa diskusi, bisa demonstrasi, bisa ceramah, ya. Kalau kelas tinggi multi metode yang bisa kita gunakan. Jadi intinya karena kita melayani di kelas itu banyak siswa dan beragam, maka metode yang kita gunakan ya tentunya harus bervariasi, ya, biar tidak monoton. Karena kalau kita metodenya monoton, ini dampaknya siswa ya kurang perhatian, ya. Siswa kehilangan attention-nya, kehilangan perhatian dan kehilangan motivasinya.
Jadi angka baiknya memang divariasi, dibuat beragam variasi dalam proses pembelajarannya. Jadi ya, kecuali itu kalau mengajar satu siswa bisa langsung ketahuan ini cocoknya metode ini gitu ya. Tapi kalau banyak siswa ya tadi intinya harus multi metode yang kita terapkan. Dan kita harus betul-betul menguasai metode itu. Nah, jangan coba-coba ya. Jadi kalau kita mau menerapkan metode tertentu harus sebelumnya dikuasai oleh guru yang bersangkutan. Itu rangkuman ya, dan saya memberikan penguatan dari jawaban dari Mbak Wahyu sama Mbak Yulika Arma. Demikian ya dari Mas Ekvanudin, mudah-mudahan bisa diterima. Oke. Berikutnya pertanyaan yang kedua. Apa maksud dengan kadar keaktifan yang dalam berbagai pengalaman pembelajaran yang menarik dan terarah? Nah, apa ini maksudnya? Ini bisa dilihat dalam modul Anda, yaitu pada titik 3.37 poin yang 5. Nah, silakan, siapa yang memberikan pendapat? Nah, gitu. Silakan mahasiswa yang coba memberikan respon atau tanggapan. Pak, saya Wahyu Destavia. Siapa? Wahyu, Pak. Wahyu Destavia. Iya, Pak. Lain Wahyu ada lagi? Biar nilainya tersebar ke seluruh mahasiswa, tidak Wahyu terus. Silakan, yang lain, selain Wahyu. Ada 26 mahasiswa. Kalau bisa bervariasi yang bertanya dan menjawab ya. Nah, mahasiswa silakan yang lain. Di belakang Wahyu, di belakang Mbak Yulika. Halo mahasiswa.
Halo. Halo. Ya, Pak. Dengan siapa? Saya Windowati. Windowati, silakan Mbak Windowati. Ini kan meningkatkan kadar keaktifan dan keterlibatan siswa dalam berbagai pengalaman pembelajaran yang menarik dan terarah. Menurut saya yang terjadi di lapangan, saya biasanya di sekolah, di kelas itu kalau untuk kadar keaktifan, kadang kan di kelas kan bosen, anak-anak tuh sering saya buat permainan, terus kita bikin metode apa namanya ya, metode permainan ya, game. Ya. Terus kan ada apa lagu, kadang kan ada yang temanya cuaca, kita bikin lagu yaitu pelangi-pelangi atau tik-tik bunyi hujan, pokoknya diselingi dari games terus sama variasi dari nyanyian. Lagu ya, menyanyikan lagu ya, lagu ya. Dan lagi? Cukup itulah Pak. Itu. Di belakang Windowati menambahkan pengalaman langsung yang mahasiswa terapkan di kelas gitu ya, yang sudah praktek. Jadi ini menggali kegiatan langsung yang sudah Anda lakukan di kelas dan kita padukan dengan teori yang ada di dalam diskusi kita ini. Kalau saya boleh nggak Pak pengalaman? Dengan siapa ini? Wahyu Pak. Wahyu, silakan Wahyu. Gimana pengalaman Wahyu? Harus di sini kan meningkatkan kadar keaktifan dan keterlibatan siswa dalam berbagai pengalaman pembelajaran yang menarik dan terarah. Di sini untuk kelas 6 itu kan ada IPA ya Pak ya. Kalau nggak salah tema 1 atau tema 2 di situ ada pelajaran bagian-bagian bunga. Nah, di situ sebelum saya mengajar biasanya saya ini Pak, saya buka YouTube, kalau nggak buka searching dulu, saya ngeprint bagian-bagian bunga. Nanti saya bagikan, saat ini satu kelas saya bagikan 3 anak mendapatkan print-printan satu itu Pak, bagian bunga. Kalau anak belajarnya menggunakan buku tema saja, anak-anak kurang ini Pak, antusiasnya, berminatnya dalam belajar dia kurang. Tetapi kalau saya print satu lembar itu Pak buat 3 anak, coba sebutkan yang bagian kelopak bunga itu seperti apa, sama dia di garis. Jadi dia ada kerjasama, jadi agak yang berbeda. Lalu di depan sekolah kan ada bunga, coba kalian ketik bunga salah satu, apa ini termasuk bagian bunga yang mana. Seperti itu Pak, jadi nggak harus lihat di buku saja, jadi anak nggak bosan Pak. Seperti itu Pak. Baik, pengalaman langsung ya. Iya Pak. Silakan Wahyu satu lagi. Tidak ada? Baik, kita rangkum dari pendapatnya mahasiswa tadi. Nah, jadi meningkatkan kadar keaktifan dan keterlibatan siswa ini, misalnya kita menggunakan metode game, pasti anak-anak senang. Ya, game itu ya. Nah, pasti senang, semuanya senang. Kemudian metode demonstrasi, siswa terlibat langsung. Misalkan pada materi tentang menyangkok, nah, kan ini pengalaman siswa bisa jadi sudah punya pengalaman mencangkok. Sedangkan bahasan tentang tumbuhan itu mencangkok misalnya. Jadi ini juga melibatkan pengalaman yang pernah dialami oleh siswa, kemudian guru mempraktekkan langsung dengan demonstrasi. Itu juga memberikan, melibatkan keaktifan siswa. Kemudian tadi, seperti yang disampaikan oleh Mbak Wahid tadi, boleh memberikan cara yang berbeda. Jadi men-searching informasi penting melalui Google, kita ambil informasi apa yang berkaitan dengan materi kita. Nah, siswa lebih antusias. Nah, kemudian dibuat dengan metode diskusi kelompok. Nah, maka akan terlibat seluruh siswa yang belajar pada saat itu, gitu ya.
Jadi yang jelas memang kalau metodenya menarik dan melibatkan banyak siswa harus betul-betul dilibatkan, gitu kan. Misalkan contoh yang guru olahraga ini, nah, di lapangan kan namanya olahraga harus praktek, gitu kan. Nah, jadi metode praktek harus dijalankan oleh semua siswa. Pertama, guru memberikan contoh atau demonstrasi peragaan, baru nanti siswa yang lain mengikuti. Demikian ya. Itu sudah jelas tadi jawabannya. Kalau metodenya beragam, pasti melibatkan keaktifan dan keterlibatan siswa dalam berbagai pengalaman pelajaran yang menarik. Melalui game yang beraneka ragam, pasti menarik siswa. Demikian jawaban dari Mbak Sela ya yang tadi menanyakan. Mbak Sela, Pak. Bisa menerima? Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Berikutnya dari Mbak Sulistianingsih. Apa yang dimaksud dengan penguatan dengan simbol dan benda? Nah, simbol dan benda ini. Siapa yang mau menanggapi? Penguatan dengan simbol dan benda. Ayo di belakang Pak Wahyu. Apa yang dimaksud dengan penguatan dengan menggunakan dan benda? Mudah itu. Silakan. Ayo berlatih berkomunikasi. Nah, calon pengajar SDR clever to communicate. Nah, izin menjawab, Pak. ya, dengan siapa ini? Yuni Triana Dewi. Yuni, Mbak Yuni silakan. Tadi yang dimaksud penguatan dengan simbol dan benda ya, Pak? Iya. Di sini kalau pengalaman saya di mengajar, kebetulan mengajar di kelas 1. Ya. Nah, untuk pemberian simbolnya ini, penilaian untuk tugas-tugas anak-anak, misalnya kita kasih contoh soal, mereka sudah menjawab dan mengumpulkan. Kita berikan apresiasinya itu dengan memberikan tanda bintang. Jadi tanda bintang itu kalau memang hasilnya benar dan tulisannya rapi dan bagus, kita berikan bintang 5. Jadi kita melihat dari hasil siswa tersebut. Nah, anak-anak juga melihat punya temannya juga, Pak. Jadi misalnya punya dia kok dapat bintang 3, punya temannya dapat bintang 5. Kenapa? Pastikan mereka bertanya-tanya. Nah, dari situ dapat memunculkan motivasi mereka untuk bisa menulis lebih rapi lagi, mengerjakannya dengan benar. Nah, kalau untuk simbolnya sama, kami memberikan bintang tapi berupa guntingan untuk hasil mereka. Untuk hasil tugas mereka, untuk yang rajin, yang selalu mengerjakan tugas. Kalau sekarang kan masih daring ya Pak, kita pakainya yaitu bintang. Ketika kita bertemu, bintang itu diberikan kepada anak-anak sebagai apresiasi
mereka yang sudah rajin mengumpulkan tugas, mengerjakan tugas, dan aktivitas harian lainnya. Cukup itu? Itu saja Pak, cukup dari saya. Baik, terima kasih Mbak Yuni Triana Dewi. Satu lagi atau dua lagi yang punya pendapat berbeda. Silakan di belakang Mbak Yuni, kalau ada yang mau menambahkan, langsung pengalaman yang pernah Anda lakukan di kelas. Nah, gitu ya. Seperti apa penerapan Anda? Silakan mahasiswa, satu lagi di belakang Mbak Yuni Triana Dewi. Halo Pak. Dengan siapa? Saya Sri Wahyuningsih. Dibuka videonya Mbak Sri. Oh ya, sebentar Pak. Ya. Silakan Mbak Sri. Mbak Sri silakan. Suaranya nggak muncul. Halo Mbak Sri. Mbak Sri. Halo. Halo, di belakang Mbak Sri. Halo, Mbak Sri.
Halo, di belakang Mbak Sri Wahyuningsih yang mau menyampaikan pendapatnya. Halo. Halo mahasiswa. Halo mahasiswa. Iya, Pak. Iya, Pak. Kok senyap banget, nggak ada suaranya. Mana Mbak Sri tadi yang mau menyampaikan tadi? Mungkin kendala sinyal, Pak. Coba yang lain, selain Mbak Sri, satu lagi yang mau menyampaikan pendapat dari Mbak Yuni Triana Dewi. Saya Pak Wahyu, Pak. Selain Wahyu. Halo Pak. Sama dengan siapa? Ini maaf Pak, sinyalnya susah sekali. Ya udah, Mbak Sri ya. Iya. Silakan, apa jawabannya? Sebenarnya hampir sama Pak. Penguatan melalui simbol dan juga benda. Jadi ketika anak-anak biasanya menunjukkan keaktifannya di dalam kelas, contohnya ketika kita memberikan pertanyaan untuk memancing anak-anak untuk aktif, ketika mereka berani untuk menjawab, kita beri simbol. Simbolnya sangat sederhana sekali. Kalau di sekolah kami biasanya dengan kata excellent, atau very good, atau good job, dan lain sebagainya. Itu sudah merupakan satu apresiasi yang sangat luar biasa untuk mereka. Atau jika kita memberikan penugasan tertulis, itu juga kita bisa memberikan hal yang sangat sederhana sekali. Misalnya kita kasih tanda tangan, kemudian ditulis di bawahnya excellent. Itu sudah mengapresiasi mereka dan mereka sudah paham sekali bahwa ketika mendapatkan apresiasi tersebut berarti hasilnya bagus. Seperti itu, Pak. Jadi tujuannya untuk meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Oke. Kalau dengan benda, Kalau dengan benda biasanya kalau untuk lower grade kita menyediakan hal-hal yang ya seperti tadi dicontohkan seperti bintang atau bendera luar negeri. Jadi kalau dulu kami masih menggunakan reward. Kalau sekarang kan kami sudah meniadakan. Dulu, jadi setiap anak yang mampu untuk, yang berani untuk menunjukkan keaktifan di dalam kelas, mereka akan dapat reward. Bisa dalam bentuk bintang, kemudian bisa dalam bentuk bendera luar negeri, sesuai dengan kesepakatan kelas di awal. Kemudian kami menyediakan satu papan yang isinya itu reward-reward yang diberikan kepada mereka setiap mereka berani menunjukkan keaktifan di dalam kelas. Seperti itu. Cukup, Pak Sri? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Benar ya, jadi apa yang disampaikan Mbak Yuni Triana Dewi dan Mbak Sri ini mewakili jawaban dari yang tadi ditanyakan Mbak Yuni Sulistianingsih. Jadi untuk simbol ini bisa checklist di pekerjaannya itu. Misalkan pekerjaannya anak dikoreksi, kok benar bisa diberi tanda checklist. Ya, atau tanda yang seperti biasa ke atas langsung diputar itu apa itu sebutannya. Tapi yang gampang kita kata checklist. Kalau kita salah berarti simbolnya silang, gitu ya. Nah, bisa juga dengan menggunakan tanda bintang boleh. Nah, simbol tanda bintang. Kemudian kalau dengan tulisan yang penting dikomunikasikan di awal. Anak-anak kalau Pak Guru, Bu Guru mengatakan excellent artinya luar biasa. Dikasih tahu, excellent itu luar biasa. Kalau good berarti baik. Nah, dan seterusnya ya. Yang penting pokoknya siswa itu mengerti dengan simbol yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, kemudian kalau tanda bintang ya dikasih tahu maknanya apa. Kemudian untuk yang sifatnya kebendaan
juga tidak ada salahnya, misalnya anak yang punya keberanian luar biasa, ya kita kasih hadiah nggak apa-apa. Namanya memberikan penguatan. Nah, bisa ya benda-benda yang ringan, ya pensil boleh, pulpen boleh ya sifatnya, hadiah juga boleh. Nah, kalau itu anak-anak memiliki kemampuan yang luar biasa, yang katakanlah mereka ada prestasi begitu. Ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan simbol dan benda. Tadi Mbak Sulis ya, bisa diterima penjelasannya? Iya Pak, bisa diterima. Terima kasih. Baik, berikutnya kita buka termin ke selanjutnya. Silakan pertanyaan ketiga. Sekarang ya. Silakan. Silakan di belakang Mbak Sri Wahyuningsih yang mau menyampaikan pertanyaan. Kan banyak yang kita bahas hari ini. Kemudian dikaitkan dengan pengalaman mahasiswa di lapangan, gitu aja ya. Mungkin menerapkan metode tertentu tapi mengalami kesulitan, bagaimana solusinya, kan bisa ditanyakan juga ya. Oh, silakan mahasiswa. Saya Pak, izin bertanya. Dengan siapa? Dengan Rizka Wahyuni Pak. Rizka, silakan Mbak Rizka. Ini lebih ke pengalaman pribadi aja sih Pak, dan nanti pertanyaannya mungkin saran dari teman-teman. Silakan. Jadi kan saya mengampu Pak di kelas rendah, di kelas 2. Oh, saya mau bertanyanya mengenai keterampilan bertanya Pak pada anak. Saya kan mengajar di kelas rendah Pak, di kelas 2, dan kayak anak itu kalau misalnya saya setelah selesai menjelaskan, kadang kan saya mau anak-anak mau bertanya biar mereka sudah paham atau belum. Nah, tapi di kelas itu kayak anak-anak itu respon untuk bertanyanya kurang gitu, Pak. Mungkin apa saya salah menjelaskan atau mungkin pembelajaran saya yang terapkan kurang menarik atau mungkin yang lain. Nah, yang ingin saya tanyakan ke rekan-rekan, bagaimana sih agar menumbuhkan anak khususnya kelas rendah itu agar bisa berani bertanya, itu solusinya apa? Seperti itu, Pak. Bagaimana menumbuhkan motivasi anak kelas rendah biar berani bertanya? Agar berani bertanya gitu, Pak. Memotivasi anak kelas rendah berani bertanya. Ya, itu saja. Terima kasih, Pak. Baik, di belakang Mbak Rizka yang mau menyampaikan pengalaman langsung, silakan. Yang ada di buku juga silakan ya, mana suka.
Yuk, di belakang Mbak Rizka yang mau menyampaikan unek-uneknya, monggo. Pak, Ya. saya Wahyu. Siapa? Wahyu boleh nggak Pak? Ayo, ya silakan. Baiklah, tadi yang Mbak Rizky tanyakan tadi ya, kenapa sih dalam dia mengajar kelas rendah, minat siswa untuk bisa kalau ditanyakan apa, kira-kira sudah paham atau belum pembelajaran Ibu yang diberikan saat ini, tetapi tidak antusias ya Bu ya? Iya Bu. Di sini kan tadi ini apa namanya, kita perlu yang namanya refleksi diri. Nah, yang dimaksud dengan refleksi diri itu kita menanyakan kepada diri kita sendiri, apa iya kita menjelaskan materi tersebut kita terlalu cepat, apa kita apa namanya memberikan contohnya terlalu karena kita kurang memadai, apa seperti itu Bu. Jadi biar anak itu berminat, biasanya saya kelas rendah Bu, saya selalu bawa permen Bu. Biar anak kelas rendah kan suka makan permen. Jadi saya bawa permen. Jadi dia siapa yang berani menjawab, siapa yang berani bertanya tentang materi pembelajaran hari ini. Saya bilang itu ke siswa karena dia ingin mendapatkan permen itu. Jadi otomatis anak yang tadi yang nggak mau tanya, dia mau bertanya seperti itu Bu. Kalau buat kelas tinggi kan kita yang mau bertanya kita dapat nilai, ada nilai plus. Saya bilang gitu. Tapi kalau kelas rendah saya melakukannya seperti itu Bu. Dengan memberikan permen. Iya Pak, kalau sudah saya berikan permen Pak. Ya boleh. Ya, intinya memberikan sesuatu ya. Iya Pak. Untuk memotivasi anak-anak biar berani bertanya khususnya kelas rendah. Baik, di belakang Mbak Wahyu yang mau menambahkan pengalaman langsung. Silakan yang di belakang Mbak Wahyu mau menambahkan. Ya, bisa jadi apa yang disampaikan Mbak Wahyu benar atau bisa dipakai. Namanya pengalaman langsung ya. Jadi anak-anak itu kita harus paham apa sebenarnya yang menjadi kegemarannya itu. Kalau kita sudah paham akan kegemaran si anak ini, tentu kita akan mudah memberikan solusi untuk agar anak termotivasi tadi. Makanya untuk guru yang ngajar di kelas rendah ini harus bisa melibatkan secara dekat emosionalnya dengan anak. Kalau sudah dekat emosional kita dengan si anak, tentu anak akan merasa seperti ibunya begitu kira-kira ya. Jadi mereka sangat dekat dengan guru sehingga dia akan ada keberanian untuk bertanya. Itu yang bisa pertama. Yang kedua, sambil mendekati anak,
ya kita berkomunikasi langsung. Misalnya anak-anak tadi yang Ibu Guru sampaikan, bagaimana menurut anak-anak? Terlalu cepat guru menyampaikannya, atau terlalu lambat, atau anak-anak sudah bisa menerima yang Ibu Guru jelaskan. Jadi bertanya langsung kepada si anak tersebut. Nah, gitu ya. Sehingga diharapkan dengan kedekatan emosional kita dengan anak ini berani untuk menyampaikan permasalahannya tadi. Mungkin ada yang mengatakan, Bu, saya yang terakhir tidak jelas, bisa jadi kan. Tapi bisa jadi karena anak-anak itu masih terbatas, kosakata bahasa Indonesianya juga bisa dibantu. Makanya digunakan bahasa yang lebih singkat untuk anak-anak yang kelas bawah di dalam menjalin komunikasi tanya jawab dengan anak. Itu ya. Jadi menggali potensi anak itu melalui kedekatan kita dengan anak, bisa bertanya langsung, gitu kan. Kemudian bisa merefleksi diri. Jadi bertanya pada diri sendiri. Tadi saya ngajarnya kecepatan apa kelambatan ya. Nah, itu bisa tanya pada diri sendiri, gitu ya. Kalau untuk ukuran seperti ini, anak kelas rendah, mungkin saya kecepatan. Nah, gitu. Jadi dengan merefleksi diri sendiri, ini akan memperbaiki kualitas pembelajaran untuk selanjutnya, khususnya pada anak-anak yang tidak berani bertanya tadi, yang kemungkinan kelas rendah. Kalau tadi temanmu memberikan sejenis motivasi, diberikan permen, ya tidak ada salahnya juga ya, namanya untuk motivasi. Itu Mbak Rizka Wahyuni, mungkin respon tanggapan dari saya dan juga dari Mbak Wahyu. Ini pengalaman langsung ya. Kalau pada waktu saya jadi guru mengajar, ini saya buat beragam. Jadi kelas itu enjoy. Nah, senang begitu kan. Nah, saya ada pertanyaan 5.000, nah, dia langsung semangat ya. Ini untuk kelas SMP, tapi kalau beda dengan kelas SD barangkali kan. Tapi bisa jadi pengalaman yang saya punya juga bisa diterapkan. Nah, kalau kecil-kecil 2.000, nah gitu ya. Kalau SMP misalnya ya pernah 2.000, pernah 5.000, tergantung kualitas pertanyaannya gitu. Demikian Mbak Rizka yang bisa saya sampaikan. Bisa diterima Mbak Rizka? Ya Pak, terima kasih. Mungkin juga karena ini kali ya Pak, jumlah siswa di kelasnya juga mempengaruhi kali ya Pak. Soalnya kan saya siswanya kan juga banyak, jadi nggak bisa mengontrol, kurang dekat dengan anak. Ya, jadi bisa jadi Mbak Rizka dengan berbentuk kelompok. Nah itu caranya kan. Walaupun kelas rendah bisa dikelompokkan, anak-anak silahkan berkelompok 4 orang, misalkan ada 20 orang ya, berarti kan ada 5 kelompok. Nah, ya bisa pendekatan secara per grup gitu aja. Nah, nanti bisa diadakan tanya jawab melalui kelompoknya itu. Nah, berawal dari kelompok itulah nanti akan muncul ya keberanian karena ada temennya tadi, gitu kan. Kemudian sekali lagi selalu diberikan apresiasi berupa kata-kata bagus nak, luar biasa nak, nah begitu, pokoknya kata-kata yang menyejukkan kepada mereka, pasti mereka lambat laun akan tumbuh motivasinya. Begitu Mbak Rizka. Iya, terima kasih Bapak. Ya, silakan. Di belakang Mbak Wahyu yang mau menyampaikan pertanyaan lagi, pengalaman langsung, lebih enak pengalaman langsung ya. Ayo mahasiswa silakan.
Kemana yang boy-nya? Belum pernah muncul boy-nya ini. Jadi, ibu nama tera fotonya ya, Di. Sekarang nih. Foto di foto. Foto iso selfie. Ya kan iso njuk kok aku lupa njuk. Iso selfie. Njuk foto sing saene. Halo mahasiswa, silakan di belakang Mbak Ayu, Mbak Rizka. Halo mahasiswa. Ya Pak. Ayo, gimana? Siapa yang mau menyampaikan nih di belakang Mbak Wahyu? Karena ada 3 kegiatan belajar, silakan di mana? Diambil di yang kira-kira ada permasalahan.
Mahasiswa yang saya tayangkan ini kelihatan enggak ya? Belum, Pak. Belum. Tunggu bentar, kayak kelihatan. Belum, Pak. Sudah. Sudah. Baik, ini ya tugas yang praktek untuk RPP. Tugasnya untuk RPP ambil yang mata pelajaran sosial. Dan RPP ditulis tangan yang rapi dengan menggunakan tinta warna hitam, menggunakan kertas pulih bergaris. Nah, itu ya. Kalau tulisannya rapi, ini jadi pertimbangan saya untuk memberikan nilai. Ingat, karena saudara-saudara mahasiswa kan belajar di SD, harus paling tidak minimal ya tulisannya rapi, bisa terbaca dengan jelas. Kalau tulisannya susah dibaca, saya meriksanya jadi ngantuk ya. Nah, begitu kira-kira. Kita tolong tulis yang rapi dengan tinta warna hitam, karena nanti kalau di print jelas, tapi kalau warna tintanya nanti biru, ya nggak kelihatan di print. Nanti akan saya print intinya. Kertasnya folio ya bergaris, biar tulisannya rapi dan lurus. Kemudian terakhir di-scan dalam bentuk PDF dan di-upload ke via LMS. Bisa diterima penjelasan ini, mahasiswa? Ya. RPP-nya daring apa tatap muka, Pak? Apanya? RPP-nya daring apa RPP tatap muka? Ya, buat aja RPP sesuai petunjuknya itu ya. Tatap muka nggak apa-apa lah ya. Ya, Pak. Iya. Pak, izin bertanya. Iya, dengan siapa ini? Dengan Rizka Wahyuni mengenai masalah tugas, Pak. Silakan Mbak Rizka, apa? Pak, kan banyak simpang siur loh, Pak, untuk tugas pertemuan 1 dan 2 yang Bapak kirim itu ditulis tangan atau diketik ya, Pak? Kalau yang tugas pertama tulis diketik. Yang pertama, kedua ketik. Nah ya, kalau tugas yang ini, yang RPP ditulis tangan. Oh iya Pak, terima kasih. Soalnya ada yang mengatakan kalau tugas pertemuan 1 dan 2 ditulis tangan. Ada juga beberapa yang saya bilang mengatakan itu. Saya nggak mengatakan tulis tangan. Yang tulis tangan yang RPP ini tulis tangan. Dan yang kalau yang pertama ketik saja. Nah, ketik. Dalam format PDF juga ya Pak? Iya, iya. Iya, terima kasih Pak. Oke. Ya, silakan. Ya. Iya, yang lengkap, lengkap. Nah, lengkap ya. Kalau kemarin kan hanya ada tugasnya kalau nggak salah hanya buat skenario ya kalau nggak salah. Skenario. Nah, itu ya hanya sedikit aja, itu bukan RPP itu kan hanya skenario pakai membuka pelajaran menutup kalau tidak salah itu kemarin kan. Nah, kalau ini RPP-nya lengkap ya dari urutan atas sampai bawah lengkap, ada mata pelajaran apa, kelas berapa begitu. Itu ya Mas Evan ya. RPP ya, 1 pertemuan ini Pak. Saya tambahkan lewat Mas Evan. Gimana? Untuk RPP cuma 1 pertemuan saja kan Pak? Iya, 1 pertemuan aja. Biasanya kan, perhatikan, misalnya kan untuk RPP kan tematik dia ya. Iya Pak. Dibuat tematik juga, kalau itu tematik yang sosial ya. Nanti kalau yang berikutnya baru yang sains. Karena di dalam perintah petunjuk itu tugas praktek 1 dan 2 itu beda RPP-nya. Jadi yang pertama kita yang sosial, yang kedua nanti yang sains gitu.
Paham ya? Sementara begitu mahasiswa ya, pertemuan pada hari ini kita cukupkan sampai jam sekian. Kalau masih ada yang mau tanya silakan. Pak, yang untuk pembuatan Pak, suaranya putus-putus, Mbak. Suaranya putus-putus. Iya, Pak. Mana? Ya, yang pembuatan RPP itu kan dalam satu pelajaran itu kan biasanya ada 2 mata pelajaran ya, Pak ya. Nah, itu gimana, Pak? Tulis PS-nya aja atau sama yang lainnya? Pokoknya temanya berapa? 2 pelajaran ya, digabungkan gitu aja. Intinya kan itu tematik. Oh, iya. Itu ya. Jelas ya. Baik, mahasiswa, untuk kegiatan kita sampai jam sekian. Silakan dibuka semua videonya. Saya foto untuk bahan kita. Buka videonya semuanya, mahasiswa. Satu, 2, 3. Baik, saya simpan dulu. Baik, semuanya senyum. Yang semangat ya. Nah, biar kelihatan cantik-cantik semua. 1, 2, 3. Ayo. Kemudian terakhir tangannya di begini, angkat. Tanda kita berpisah pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Angkat tangannya semua. 1, 2, 3. Oke. Baik mahasiswa, pertemuan kita akhiri ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita insya Allah ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga semuanya selalu sehat walafiat. Salam sehat untuk semuanya. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.